Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan di ujung telepon saya masih berdiskusi dengan Pak Firmansyah. Pak Fis, kalau misalnya tadi Anda katakan, oh ya sayang sekali hubungan telepon kita terputus sambil menunggu hubungan telepon kita kembali tersambung dengan Pak Firmansyah. Pak Haryadi, tadi ada yang menarik yang saya tangkap dari Pak Fis bahwa sebenarnya kan oke kalau misalnya buruh menuntut upah naik dan tahun 2015 30%, tapi pemerintah juga memberikan insentif, infrastruktur yang oke. Itu seimbang nggak kira-kira? Gini Mas, jadi menurut saya nggak ngomong seimbang atau enggaknya di situ, tapi saya ingin sedikit melengkapi ya keterangan saya bahwa saya bilang nggak beres itu secara keseluruhan termasuk pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat sebetulnya tahun 2013 kemarin sudah menyadari, Presiden sudah menyadari dan sudah mengeluarkan Impres nomor 9 tadi ya, dan Permenaker Trans nomor 7 dan Peraturan Menteri Presiden nomor 51. Nah, hanya waktunya telat. Jadi Oktober keluarnya Oktober itu sudah benar-benar di ujung daripada penentuan upah minimum. Jadi sehingga tidak efektif dan ternyata pemerintah daerah secara kompak se-Indonesia itu melakukan pengabaian terhadap Impres itu. Ini kayak veta komple pemerintah daerah ya. Jadi nggak pemerintah daerah nggak berlaku juga karena mereka semua populasi mereka memutuskan semua di atas KHL semua. Nah, kembali ke nanti 2015. Tadi Pak Hafiz kan menyampaikan bahwa mekanismenya ada. Kita lihat nanti mekanismenya memang ada, Mas. Jadi nggak bisa nuntut mau berapa karena surveinya bareng kok. Makanya sekarang yang teman-teman yang dalam tanda petik yang keras lah kalau saya bilang radikal, yang dia mau adalah 84. Dia memang hajarnya adalah di penambahan komponen, hanya itu satu-satunya dia mau coba manuverkan di situ. Tapi kan kembali lagi, saya tidak tahu Pak Haryadi, ini memang harusnya kita tanyakan ke buruh atau perwakilan buruh langsung. Tapi menurut Anda kan pengusaha yang juga memberi lapangan kerja. Orang itu bisa bekerja atau tidak, apakah memang dipengaruhi dengan 84 item atau yang sekarang 46 item makanya itu? Mas, sekarang menurut saya kembali lagi kita jangan mikir 84-30%. Kita lihatlah sekarang. Ini adalah kebijakan jaring pengaman sosial yang paling rendah. Upah minimum tahu nggak sih untuk siapa? Ya itu untuk pekerja pemula, Mas, yang belum ada pengalaman dan dia lajang. Jadi apakah itu kita fair untuk kita mengeneralisir dengan tingkat upah minimum yang seperti itu? Kalau saya pribadi meyakini mayoritas daripada pemberi kerja itu tidak mengikuti daripada upah minimum. Tapi kan saya bilang itu pendapat saya pribadi kan. Mari kita buktikan, kita cek di lapangan. Betul nggak? Nah, tadi saya bilang yang kalau kita diskusikan tadi bahwa kemampuan pengusaha kan juga beda-beda kan, Pak? Tetap harus diuji. Kan ada UKM, ya kan ada UKM-nya, ada padat karya dan sebagainya kan. Yang jelas pengusaha mereka nggak ada kekuatan kok. Kalau dinaikin berapa juga mereka diam aja. Mereka mengalami. Tapi yang ada lah makin kecil yang namanya penyerapan tenaga kerja. Betul. Itu. Nah, disinilah pemerintah juga kembali ke tenaga kerja. Iya, makanya pemerintah itu sebagai pihak yang dia mengelola negara ini memang harus betul-betul berdiri netral. Artinya melihat itu untuk kepentingan nasionalnya gitu. Baik, kita sudah kembali tersambung dengan Pak Firmansyah. Pak Fis sudah bersama kami kembali. Ya, Pak Fis, ini kan kemampuan pengusaha juga berbeda-beda. Apakah tidak ada misalnya satu kondisi di mana pemerintah memberikan perhatian yang lebih ekstra kepada pengusaha yang mungkin kemampuannya sangat terbatas, tapi bisa memberikan lapangan kerja yang cukup luas, tapi juga memberikan insentif yang berbeda kepada pengusaha besar? Jadi artinya ada keadilan juga bagi kalangan pengusaha. Iya, saya setuju dengan tadi apa yang disampaikan Pak Haryadi. Pertama, terkait dengan UMP, itu memang ada ketentuannya. Di mana mereka yang baru pertama kali kerja, pengalaman di bawah 1 tahun, tentunya masih lajang. Bedanya dengan mereka yang sudah lama bekerja. Kemudian yang kedua, penerapan UMP itu juga dimungkinkan ada mekanisme penangguhan bila mana beberapa pengusaha atau dunia usaha merasa belum siap untuk menerapkan itu. Mekanisme itu sudah ada. Dan yang ketiga, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga sekarang ini sedang melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk memberikan sosialisasi terkait dengan ketentuan dan peraturan yang ada, baik kepada dunia usaha, kepada UKM kita, maupun kepada serikat pekerja. Oke, baik. Ada bersama saya Pak Haryadi. Pak Haryadi, bila Anda harus menyampaikan sesuatu kepada pemerintah untuk melakukan apa yang tadi kita diskusikan, beberapa hal yang belum beres, kira-kira apa yang bisa Anda sampaikan kepada Pak Fis? Menurut saya gini, kalau Pak Fis ya, untuk pemerintah pusat saya pikir tadi saya bilang sudah melaksanakan, sudah menyadari dan tahun 2013 yang lalu sudah mengeluarkan Impres dan Permenakernya tentang pengupahan. Menurut saya itu sudah baik karena mengembalikan
apa namanya, semua itu dalam koridor undang-undang yang ada. Nah, yang sekarang problem itu adalah seberapa jauh pemerintah daerah itu seirama dengan pemerintah pusat untuk memandang masalah pengupahan ini. Artinya ini ada PR aturannya. pemerintah pusat untuk memaksa pemerintah daerah ikut. Menurut saya harusnya begitu ya. Jadi harusnya ada komunikasi juga, karena ini kan namanya juga udah dikeluarkan Inpres loh. Iya. Inpres itu kan mengikat untuk di kalangan pemerintah sendiri. Jadi masa saya gubernur nggak patuh sama presiden betul gitu ya? seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau itu dilakukan saja, itu akan cukup banyak membantu. Saya tidak berbicara lah insentif segala macam, itu terlalu rumit Mas, terlalu rumit. Artinya kita akan bicara aturan fiskalnya lah segala macam, itu udah sesuatu hal yang lain dan menurut saya tidak menyelesaikan dalam waktu yang singkat ini. Ini pekerjaan rumah besar bagi pemerintah menurut Anda Pak Haryadi ya? Iya, Pak Fis, ini koordinasi pusat dan daerah bagaimana Pak? Iya, di Inpres nomor 3 tahun 2013 itu memuat ketentuan mengatur fungsi dan peran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi dan kabupaten. Dan di dalamnya memang sudah dijelaskan secara terperinci apa saja yang harus dilakukan oleh gubernur di tingkat 1 dan apa saja yang harus dilakukan kepala daerah di tingkat 2 baik wali kota maupun bupati. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, Menteri Dalam Negeri juga sudah diinstruksikan kepada untuk sekali lagi memberikan pendampingan, kemudian juga sosialisasi terkait dengan hal ini. Tapi tidak bisa dipaksakan Pak, artinya pemerintah pusat tidak bisa memberikan tekanan kepada pemerintah daerah untuk ikut seperti yang diinstruksikan? Tata aturannya sudah dibuat, mengenai jumlahnya itu kan kesepakatan ya. Misalnya terkait dengan berapa UMP di masing-masing provinsi, di masing-masing kabupaten, itu berdasarkan kesepakatan komponen hidup layak di masing-masing daerah. Tapi bahwa siapa yang menetapkan misalnya di tingkat provinsi itu ya harus gubernur yang menetapkan, dan Kementerian Tenaga Kerja juga sudah memberikan batasan-batasan kapan UMP itu harus ditetapkan sehingga dunia usaha maupun pekerja atau buruh mendapatkan kepastian. Ya, Pak Fis, ini kesannya kok pemerintah malah tersandera oleh pemerintah daerah. Katakanlah misalnya pemerintah daerah punya visi yang berbeda dengan pemerintah pusat, atau malah banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melahirkan kebijakan populis, hanya untuk sekedar mungkin ada gubernur yang mau jadi calon presiden atau maju ke pemilu yang mungkin berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat. Apakah tidak ada solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat? Sama ya dengan mekanisme yang lain. Kita juga terus memonitor terkait dengan kenormalan dan kewajaran dari penetapan UMP itu. Bila mana memang ada penetapan UMP yang di luar kewajaran, baik itu terlalu tinggi maupun terlalu rendah, biasanya pusat juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan daerah. Sekarang semua masih normal, Pak Fis? Bagaimana? Apakah menurut Anda sekarang semuanya masih dalam tahap atau kapasitas normal dan wajar? Saya rasa semuanya masih berjalan dalam koridor yang sudah ditetapkan, bahwa memang kalau kita lihat tahun 2013 kemarin ada beberapa daerah yang terlambat sebenarnya mengesahkan dan menetapkan upah minimum provinsi, tetapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, baik. Baik, Pak Fis, tetap bersama kami dan Pak Haryadi, kita break dulu. Kita akan lanjutkan kembali diskusi kita di segmen berikutnya. Kami segera kembali.